Baiklah, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan pada kali ini webinar akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Etsy Prita Kemalgani MBA, MCIPR, APR, Founder and CEO of LSPR Communication and Business Institute. Dan nantinya beliau akan membawakan webinar dengan tema membangun PR berkualitas di era digital. Itu langsung saja kepada Ibu Prita Kemalgani, kami silakan. APR, President of ASEAN Public Relations Network and Chair of Asia-Pacific Regional Council for Global Alliance. Prita is known as a progressive entrepreneur. She owns and operates the renowned Public Relations and Communications School, LSPR Communication and Business Institute. LSPR is now recognized as the nation's best communication school and has active cooperation and knowledge sharing with an international network of campuses. Prita won an ASEAN People's Award at the 2015 ASEAN Summit. From 2011 to 2014, Prita was the first ever female chairperson of Perhumas, the Public Relations Society of Indonesia. And for her contribution to the world of public relations, Prita was chosen as Public Relations Public Figure of the Year by the Indonesia Press Company Federation, or SPS. Prita was also one of Ernst & Young's Entrepreneurial Winning Women class of 2015, and is the delegate at large for Asia on the executive board of the Global Alliance for Public Relations and Communication Management. Halo, selamat sore. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terhormat, saya sampaikan kepada Ibu Susi dan juga kepada Bapak Tri Raharjo dan semua teman-teman dari Infobrand. Dan saya merasa terhormat bisa ikut di sini sharing. Thank you for having me, walaupun secara daring, tapi topik ini sangat menarik sesuai dengan yang disampaikan oleh Infobrand bahwa ini adalah top Digital Public Relations Award. Nah, topik yang diberikan kepada saya, Public Relation in a Digital Era, tentu ini tidak mudah ya, topik yang lumayan susah sebenarnya karena banyak orang berpikir bahwa digital public relations hanya mendigitalize public relation work, tapi sebenarnya jauh sekali hal yang harus kita pahami dan kita kerjakan dalam digital public relations ini ya. Nah, untuk itu saya nggak ingin berlama-lama. Jadi sebenarnya di dalam digital public relation ini apa sih challenging-nya ya? Yang pertama itu ya karena kita konversasinya itu secara digital, secara online, kita nggak saling kenal ya. Jadi challenging yang pertama itu kita bisa dipercaya nggak gitu ya? Nah, jadi menurut saya itu digital public relation itu harus balance antara traditional public relations dan juga digital public relations. Misalnya ya, contohnya seperti kita ingin nginap di sebuah hotel. Kita sudah tahu dengan chain hotel tersebut standarnya seperti apa yang akan kita alami ketika kita check-in dan berada di hotel tersebut. Namun seringkali kita lihat dulu reviewnya lagi. Apa kata blog, apa kata di internet yang disampaikan tentang hotel tersebut oleh orang-orang yang pernah mengalaminya. So, it's always based on other people experience. Nah, untuk itu disinilah sulitnya digital public relations untuk mendapat kepercayaan itu. Ini harus kita bangun selapis sehingga orang itu benar-benar mempercayai kita dan mendukung kita. It's not easy to make people just to write good things about your company in his blog or her blog without even getting paid
without even being asked, not even know whether this is owned by his friend or her friend. Tapi pokoknya because I really like this place or this hotel or this product, that's why I write in my blog. Jadi itu yang challenging buat teman-teman di digital PR untuk bisa mendapatkan ini dan dibangun selapis demi selapis. Kemudian yang kedua challenging lain adalah percakapan. Jadi kalau PR itu yang baiknya memang harus dua arah. Jadi kita juga harus tahu audiens kita apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pahami, dan apa yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita tidak saling memahami, itu sama mengisi air di gelas yang penuh. Nah, bayangkan di dalam digital public relation ini kita bercakap-cakap dengan orang yang kita nggak tahu siapa, gitu ya. Dan tentu orang yang kita tidak tahu siapa dan dia tahu bahwa kita tidak mengetahui dia siapa, sehingga tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan percakapan itu ya. Dan mana percakapan ini juga bisa terekam oleh SEO, oleh internet, dan banyak apalagi di media sosial gitu ya. Nah ini juga salah satu challenging bagaimana caranya untuk kita bisa merangkul mereka dan percakapan ini bisa saling memahami dan justru akhirnya berubah nanti untuk mendukung. Dan tentu pemahaman tentang audiens ini penting sekali. Kalau di dalam public relation itu memang dibagi-bagi yang kita sebut the public of public relation. Tentunya untuk remaja, untuk profesional, untuk anak-anak SD, untuk lansia, itu semua mengenai vaksin, mengenai informasi tentang COVID, itu nggak bisa semuanya all information for everybody. Jadi information itu memberikannya harus sesuai dengan orang yang akan dituju. Nah, ini agak sulit kalau misalnya di era digital, yang mana semua orang baca, terus nggak paham, terus akhirnya menjadi misinformation atau disinformation. Nah, kita harus mempunyai pengaruh, dan pengaruh ini, influence ini, persuasion ini harus kita bangun di dunia digital. Nah, jadi dengan apa? Itu dengan berbagai cara untuk orang memahami kita, mengenal kita, sehingga mengenal dengan dekat dan jangka panjang, ya. Dan kemudian terakhir kendala-kendalanya adalah untuk respon cepat. Nah, respon cepat karena apa? Itu adu cepat terus ya, antara nanti bergulir lagi informasi lainnya ataupun ada informasi tambahan atau tambah bumbu-bumbu, jadi kita play catch up terus untuk merespon, karena sulit merespon dengan cepat, tapi respon itu bisa dipertanggungjawabkan atau akurat atau legal gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin challenging di PR di era digital ini. Nah, memang PR di digital era ini yang memegang peran adalah sosial media ya. Tadi disampaikan oleh Pak Tri, begitu juga oleh Bu Susi ya. Dan kita semua tahu, dan kita semua juga main sosial media ya. Nah, tapi bagaimana untuk membuat ini menjadi hubungan baik di antara kita ya, hubungan yang tertaut, yang akhirnya saling mengenal gitu ya, yang saling mendukung ya, dan there is love inside this relationship, but love in the air gitu ya, gimana gitu ya. Nah, tentu tadi ya saya sudah menyampaikan bagaimana blogger ini dengan sukarela menulis dan mendukung tentang kita ya. Tentu kita juga harus kenal dengan blogger ini ya. Terus sekarang orang udah nggak baca buku lagi yang ya jarang lah ya gitu ya. Di kampus pun di LSPR kita sudah pakai e-books ya, e-newsletter gitu ya. Itu lebih cepat nyampainya. Kemudian juga saya sering juga masih baca artikel-artikel di LinkedIn ya. Terus kemudian saya juga banyak lebih baca BBC, detik.com, Kumparan, semuanya juga lewat media sosial gitu ya. Nah, terus kemudian semua juga sekarang everything itu lebih menyenangkan kalau kita lihatnya dengan video, dan kemudian juga web series ya, storytelling di PR di era digital ini penting sekali ya, dan juga membuat film-film pendek dari sebuah handphone pun
bisa membuat ya. Nah, LSPR mau kerjasama dengan New York Film Academy, terus mereka mau datang ke sini dan memberikan kuliah dengan permintaan alat itu hampir 200 kilo yang akan dibawa, dan akhirnya dengan era digital ini itu sudah tidak diperlukan lagi gitu ya. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan contoh bagaimana hubungan itu yang tadi love in the air itu bisa terjalin dan benar-benar bisa ada excitement, ada persuasion-nya. Kita bisa lihat dari web seri ini. Kamu loh yang bilang kalau kita selisih paham harus saling ingetin buat kompromi, bukan lari. Kira searah. Ide ini kan sudah kita tolak. Perlu dibahas panjang lebar lagi. Tapi lo sahabat gue saat ini sebenarnya cerita tentang Toyota ya. Jadi bagaimana cerita tentang persahabatan dan relasinya dengan Toyota, dan web series ini bersambung ya, jadi sehingga kecintaan itu jadi tahu, jadi lihat dan merasakan, bahkan seakan-akan kita sudah memiliki Toyota ini gitu ya, padahal ini hanya di web series gitu ya. Oke, dan selanjutnya tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang ini, nah di dalam digital PR ini, karena waktu saya 10 menit bisa cepat-cepat nih ya, harus ada kombinasi pengetahuan tentang digital dan pengetahuan untuk public relation. Nggak bisa hanya sekedar kita tahu saja tentang digital information technology, tapi kita nggak punya konsep PR-nya. Jadi ini harus balance ya. Oleh sebab itu kita harus bisa memahami teknologi informasi dan communication. At least dengan pandemi ini kita semua terekselerasi dengan teknologi, dan actually teknologi is friendly and it's not expensive gitu ya. Dan kita semua bisa merasakan. Ini bisa terlihat juga dengan di mana tadi ini ada seorang PR itu harus bisa ya dengan cepat untuk membuat sebuah berita ataupun dapat menceritakan pesan itu melalui visual. Ini penting sekali kalau di nama digital kan, nggak bisa kalau cuma ngobrol doang ataupun dengan hanya berupa tulisan di post di Instagram ya. Jadi PR harus bisa fotografi, paling nggak understand the angles ya, yang mana yang bagusnya dengan beberapa, misalnya dengan satu acara ini aja kita sebenarnya kalau mau ambil foto bisa banyak angle-nya ya, dari foto Bu Susi, Pak Tri, Ibu Prita, the audience, dan banyak hal gitu ya, walaupun hanya digital. Jadi apalagi kalau misalnya ini the real life gitu ya, juga harus bisa minimum desain ya, yang kecil, dan ini semua ada di dalam sebuah handphone yang mana banyak aplikasi untuk bikin grafiknya, untuk ngeditnya, untuk masukin musiknya ya, dan untuk editingnya berarti bisa ditambahin bintang-bintang, kilau-kilau. Nah, itu semuanya harus bisa dimiliki oleh seorang PR tanpa kita harus nunggu harus ada editor, atau ada spesial videographer untuk mengerjakan ini gitu ya, untuk membuatnya cantik, membuatnya profesional ya, kita butuh itu. Tapi for the time being, untuk news breaking, untuk mendekatkan kita dengan audience, ini PR harus bisa ya. Dan kemudian paham juga nih tadi yang disampaikan oleh Pak Tri dan Bu Susi tentang SEO, AI ya. Sebenarnya di LSPR sendiri kita juga sudah pakai AI untuk membantu counseling student untuk to stay connected for 24 hours. Ini juga penting. Ini di mana ada chatbot yang menjawab besok kelasnya apa, kenapa pindah kelas,
terus kenapa kapan harus diserahkan AC-nya ya. Justru dengan adanya AI ini mempermudah pekerjaan kita dan akademik di LSPR. Begitu juga AR ya, rumah sakit RS PON itu sudah menggunakan teknologi AR untuk menjelaskan kepada pasien bagaimana sistem pembedahan di kepala untuk cedera di otak misalnya. Kalau zaman dulu agak susah tuh untuk menerangkan ya bahasa dokter perlu komunikasi, terus pasien juga dalam keadaan kalau sakit kan semuanya nggak senang, jadi susah untuk menerima cerita yang nggak enak ini. Tapi dengan AR, dengan ada musik, terus kemudian lebih jelas, bahkan bisa exact size-nya ya berapa. Nah, sehingga membuat orang itu lebih punya pengetahuan dan pemahaman, sehingga orang tidak takut lagi dan lebih siap gitu ya. Nah, jadi banyak sekali teknologi ini yang membantu pekerjaan PR. Nah, ini juga akan membantu menjadi rumah sakit ini juga punya komunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien lebih baik ya. Dan itu semuanya dia hanya tinggal masuk ke dalam web RS PON dan semua dijelaskan. Kalau teknologi laparoskopi seperti apa nanti tinggal lihat gitu ya. Nah, kemudian PR juga harus mempunyai keterampilan menulis dan bicara. Ini udah keterampilan yang basic. Jadi nggak bisa hanya teknologi aja tapi nulisnya nggak bisa, terus ngomongnya juga sulit ya. Kemudian PR itu juga tetap di era digital ini harus punya keterampilan manajemen dan keterampilan kepemimpinan. Nah, manajemen waktu. Bagaimana kita bisa memanage informasi yang kita perdapat ya, dari internal kita, dari eksternal, dari klien, kalau kita nggak bisa manajemen. Jadi PR itu is in the management function. Jadi harus bisa. Banyak justru orang berpikir lebih baik tuh kita cepat-cepat ya punya produk, punya program, masyarakat di dunia luar harus tahu, kita yang harus duluan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa justru yang pertama kali harus kita inform adalah di dalam organisasi kita ya. Seperti misalnya hari ini ada teman-teman perusahaan yang mendapat award PR Digital Award dari Infobrand. This is a very good achievement. Nah, ini yang harus di-share kepada seluruh karyawan ya organisasi. Mungkin setelah press conference nanti akan ada ditulis oleh Tempo, diberitakan di media satu dan Trans TV misalnya. Tapi masa stafnya justru melihat dari TV, dengar dari radio Brava tanpa ada sosialisasi dari humasnya. Nah, dengan digital ini akan mempermudah, awardnya bisa kelihatan, terus kemudian tadi surveinya mengapa kita mendapatkan ini karena kerja keras kita semua gitu ya. Nah, itu juga tadi yang penting untuk teman-teman. Kemudian PR itu juga harus punya entrepreneurship skill ya. Kalau zaman saya dulu ketika muda jadi PR, tugasnya hanya taking care of company reputation. Kalau sekarang nggak bisa. The company welfare is also public relations responsibility. Kan kalau perusahaan kita nggak maju, bagaimana karyawan kita bisa happy? Ya? Karyawan itu sebenarnya bekerja bukan hanya untuk salary aja, bukan hanya untuk mendapatkan uang dan makan, tapi juga ada kebanggaan dan itu bahkan lebih dari uang ya dari gaji. Jadi kalau tadi company-nya sering dapat award, pimpinannya juga sering dapat award dan kerja mereka. Kenapa company dapat award? Because it's our all of our work together gitu ya. Nah, jadi akan tambah semangat lagi kerjanya dan dia bangga perusahaan yang aku kerja ini dapat award, dihargai masyarakat gitu ya. Nah, sehingga itu pun akan menambahkan kinerja atau performa dari staf di perusahaan. Otomatis at the end of the day membuat perusahaan itu juga makin maju ya. Nah, terus of course PR harus udah biasa kreatif, inovatif gitu ya. Nah,
kreatif dan inovatif ini bisa dapat di mana? Kita harus sering nonton, kita harus sering mendengar, melihat ya. Banyak kreativitas justru dapat dari kita mendengar lagu, kita pergi traveling ya, kita pergi ngobrol-ngobrol dengan teman ya banyak. Dan kolaboratif. Bahkan katanya the more is the merrier kalau kita kolaboratif sama kompetitor kita. Jadi kekuatan yang besar itu menjadi satu dan gap yang ada itu menjadi sesuatu yang super power gitu ya. Dan PR itu harus beretika, apalagi etika di dunia digital gitu ya. Kan nggak bisa kalau misalnya kita misalnya menjatuhkan orang lain ataupun kompetitor kita ataupun bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan ya, atau kira-kira pantas nggak hal ini berada di Instagram perusahaan kita, atau pantas nggak hal ini ada di Instagram kita sebagai humasnya, misalnya baru bangun tidur, bla 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 dan hal yang lainnya. Ini semua memang harus diatur. Di LSPR ketika kita belajar online, itu kita belum paham rule-nya. Karena everybody is just learning, the whole world, dosen, student, semua belajar online. Akhirnya apa? Mereka online dari tempat tidur, kadang-kadang nggak mandi, masih pakai roll rambut gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kita buat peraturan dan kadang-kadang banyak waktunya mereka kamera off. Nah, sekarang dibuat peraturan kalau kamera off dihitung absen. Kalau mau online harus rapi seperti di kampus, a proper attire, ya, a proper grooming, jadi nggak pakai roll rambut, and in a proper place gitu ya, nggak di tempat tidur gitu ya. Memang kalau tempatnya tidak besar, emang harus ada di dapur, but it's still a proper place, compare di atas tempat tidur atau bahkan di toilet gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ada etikanya juga di dunia digital. Dan PR harus punya pemahaman tentang marketing dan juga advertising. Nah, seperti yang kita teman-teman semua alami saat ini sudah mendapat award, ini adalah kerja baik PR yang menunjang marketing. People will buy from the people they like. Jadi PR itu harus punya kemampuan persuasif membuat produk kita ini diminati. Kenapa diminati? Because this product made by the people who made this with happiness. Because people who work in this company is happy people. Itu very important. Nah, itu juga akan support marketing. Dan yang dua terakhir, PR itu harus paham tentang keuangan juga ya. Jadi kita juga harus bisa, nggak bisa tuh kalau PR tuh karena itu udah budgetnya ya kita bisa seenaknya aja gitu ya. Atau kadang-kadang kita buat budget yang salah gitu ya. Jadi PR itu harus accountable ya, harus bisa budgeting, bisa juga membantu menghemat perusahaan untuk menjadi contoh juga gitu ya. Dan terus kita kadang-kadang buat merchandise yang nggak perlu, yang nggak diminati orang, itu akhirnya waste the money juga. Dan PR harus punya pemahaman tentang hukum dan sistem hukum. Karena PR bisa aja produk kita cedera ya, ada many things, libel ya, fitnah, terus slander gitu ya, terus kemudian defamation atau skandal, itu banyak hal-hal gitu yang akan bisa mencederai reputasi dari produk atau perusahaan kita. Jadi pahamnya harus bisa itu. Oke, hampir terakhir. Nah, ini press release-nya. Kalau zaman dulu kan, zaman saya kita semuanya cuma tulis-tulis PR, press release, terus kita anterin sendiri ke Kompas, kemana. Sekarang dengan email, pakai gambar, pakai suara, ya, terus pakai kontak, pakai segala macam, dan pakai contoh, bahkan kalau bisa pakai fact sheet ya, frequent answers and question ya, sehingga jurnalis begitu dapat lengkap sekali tentang produk ataupun organisasi kita. Dan jangan lupa juga pakai backlink-nya ya, backlink-nya misalnya sekarang hari ini teman-teman yang telah mendapat award bisa mempublish ini di web ataupun di Instagramnya dengan menggunakan backlink atau hashtagnya ke info brand.
Nah, tentu nanti Infobrand lagi juga melakukan ini dan juga bisa saling dengan teman-teman sesama penerima award ya. Ini yang dilakukan oleh LSPR. Jadi suatu hari kita baru memperbaiki kafetaria. Tadinya kalau kafetaria tuh kan nggak perlu cantik. Jadi kita paham nih, kalau student tuh senangnya Instagramable. Jadi dibuatlah Instagramable. Dan ini jam 9 malam setelah selesai noto-noto kursi, saya foto dan saya pulang. Saya nggak nyangka kalau itu dalam sekejap bisa sampai 12.000. Dan kemudian tentu ada di alumni dan juga student senang dan ingin buru-buru ke kampus, walaupun di dalam pandemi ini nggak bisa ke kampus, jadi mereka senang melihat ini. Dan akhirnya karena traffic yang begitu banyak, share, like, dan detik.com, detik20 melihat ini apa sih, kok hari ini trendingnya kafetaria LSPR ya. Dan ini yang save sampai 1993 ya. Mungkin ini masih kecil kebanding kalau Rachel V-nya atau Prilly Latukonsina ya, yang semuanya selegram LSPR. Kalau memposting Faidil Jaidi itu juga lulusan LSPR ya. Jadi kalau mereka memposting mungkin sekaligus 50.000 langsung keluar ya. Ini cuma 12.000 tapi meaningful gitu ya. Dan bisa kita lihat di sini karena tadi backlink-nya itu akhirnya nyampe ke detik 20. Bisa kita lihat di sini. Oke, jadi yang penting backlink tadi, nah itu tadi kegunaan. Jadi dan kita sekarang sebagai seorang pria di era digital ini, kita punya keleluasaan yang besar sekali. Kita bisa jadi produsernya, kita bisa jadi announcernya, everything is by us. Sementara kita mengirimkan press release ke media, kita juga bisa mempostingnya di tempat kita dan kalau kita membuat sesuatu yang baik ya, konten yang bagus, dan seluruh orang di dalam organisasi kita memposting ini, itu akan membantu mensosialisasikan ini. Nah, seperti hari ini, sore ini kita mendapat award perusahaan kita, sebaiknya juga teman-teman karyawan lain selain dari bidang humas juga memposting ini. Tentunya akan terasa vibe-nya, aromanya, kegembiraan ini akan lebih terasa lagi, gitu ya. Oke, dan ya sedikit lagi hampir selesai. Ya, tentu yang paling penting adalah tadi engagement dan menyenangkannya atau hal-hal yang luar biasa di digital ini. We can be whatever we want. Ya, ini bisa dilihat Raffi Ahmad dan Nagita. Kurang sultan apa coba ini? Tiba-tiba BNI mengirimi ATM di rumah. Whoever wants to, everybody wants money gitu. No matter how rich this person. Dan lebih lagi kalau ada ATM di rumah. Whether this is true or not, but actually this is quite entertaining. Oke, jadi we can do whatever we want. Jadi mau punya mesin ATM di rumah, di dapur juga nggak masalah gitu ya. Whether this is true or not true, that is the challenge behind this ya.
Nah, ada juga bilang wah it's too much to have ATM di rumah gitu ya. Tapi ada yang juga bilang, wah it's a good life to have ATM di rumah gitu ya. Oke, jadi yang penting yang harus kita avoid dalam pemikiran kita, jangan kita berpikir bahwa tadi untuk bikin film, untuk hal yang simple itu kita harus butuh videographer, terus kemudian keahlian yang sesimpel tadi untuk ngedit, untuk motret, untuk apa ya, itu harus butuh orang lain ya. Jadi harus bisa kita kerjakan sendiri. Dan yang paling penting itu imajinasi kita ya. Jadi harus beyond imaginable ya. Jadi harus apa yang kira-kira hal simple, tapi tadi itu ya hanya foto kantin aja bisa sampai attract Detik 20 yang akhirnya million of people yang melihat gitu ya. Karena tadi hanya foto angle, dan itu dari hanya sebuah HP biasa yang nggak canggih juga, tapi angle yang diambil, suasananya itu semua terekam gitu, sehingga membuat orang yang melihatnya ingin ke tempat itu ya. Nah terus tadi belajar fotografi dan lain ya harus bisa. Terus juga untuk branding pastikan ya, tentu kalau PR tuh harus ngerti apalagi di digital. Jadi warna jangan dirubah, letaknya jangan dirubah, typonya jangan dirubah. Kadang-kadang kan suka ada terjemahannya masing-masing ya, urutannya ya. Nah di sini juga dan yang paling penting juga kalau udah itu kan digital. Nah tadi saya sampaikan juga PR itu harus ada antara konsep PR-nya dan digitalnya. Dan yang penting kalau ada visualnya, ada auditorinya, ada musiknya, ada kinetiknya. Jadi ini di LSPR dibuatkan brosurnya, terus kemudian ada flyernya, digital flyer yang bisa dibuka gitu ya. Tuh, ini. Terus kemudian tapi juga ada yang cetaknya. Ini ada kalender yang di sebelahnya yang mana tetap dibagikan kepada student. Jadi tetap ada yang dipegang ya. Jadi nggak bisa semuanya itu hanya digital gitu ya. Oke, selanjutnya ya email yang kita sampaikan ya, email blast informasi tentang produk kita ya, itu semuanya harus ada balasan. Lebih bagus lagi tadi kalau kita itu kerjasama dengan komunitas ya, karena kan kalau tadi dulu kalau untuk mau buat undangan untuk supaya orang datang ke tempat kita open house harus pakai undangan beneran. Nah sekarang sudah bisa dengan via Instagram dan lain-lain ya. Jadi ini LSPR kerjasama dengan Transmart. Jadi seluruh Transmart bisa vaksin semua student LSPR yang ribuan, dan juga kita kerjasama sama Alodoc untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Oke, ini tadi masih logo lagi. Jadi make sure kalau di digital itu ada orang yang akan menggunakan logo-logo kita tadi, hacker dan segala macam. Pastikan hukumnya seperti apa ya, keamanannya, privasinya seperti apa. Dan banyak benefitnya di dunia PR digital ini, ada 9, ini nanti bisa di-share. Dan juga tentu kita harus punya cara-cara yang use of social media effectively untuk mengambil membanyak followernya tadi ya, mulai dulu dengan organisasi kita sendiri ya sebagai followernya, terus kemudian untuk repostnya, terus kemudian baru keluarga terdekat dan lain, dan baru orang yang kita tuju. Jadi sebelum kita mempersuasi orang lain, kita harus mempersuasi di dalam organisasi kita terlebih dahulu. Ini akan mempermudah dan dapat segera tertangani karena begitu banyak orang-orang yang mendukung kita dan yang mengetahui tentang the truth. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita suatu hari bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Prita Kemalgani yang tadi sudah menyampaikan seminar yang sangat menarik sekali ya tentang bagaimana pentingnya public relation untuk meningkatkan aktivitas digital dari masing-masing brand apalagi di era new normal pada kali ini. Terima kasih banyak Ibu, salam sehat selalu.